Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa yadhu. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu nabil habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para adimil ulama, para asatiz, para khuzaz, para tokoh masyarakat. Wabil khusus, bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, keluarga besar almarhum Baba Usman bin almarhum Baba Misan. Kita doakan keluarga besarnya masih pada hidup, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan kehidupannya, dan diberikan kesabaran ketabahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita di antaranya yang baru saja menyampaikan ilmu-ilmunya, tausiahnya al-mukarram, ad-da'i ilallah, Kyai Haji Syaiful Anwar. Kita doakan beliau, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya, dan apa-apa yang diniatkan, dicita-citakan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan al-mukarram al-ustadz Islamullah BSD, Ketua DKM Masjid Nurul Huda, al-mukarram Bapak Haji Nur Ali. Kita doakan beliau, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya, dan apa-apa yang diniatkan, dicita-citakan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak lupa, yang sama-sama kita hormat dan kita muliakan, sahabat saya al-mukarram Kanda Ustaz Surahmi Mahfuz. Kita doakan beliau, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badan maupun lahir maupun batinnya, dan mudah-mudahan apa-apa yang diniatkan, dicita-citakan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua, para guru, para bapak haji, para tokoh masyarakat yang mohon maaf yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya karena saya nggak dikasih catatannya. Saya selempang, kalau saya salah nyebutin salah merek, selempang takut dipunten orang sini. Tanpa terkecuali kita doakan para tuan-tuan guru kita yang hadir pada malam yang penuh keberkahan ini, Allah berkahkan kehidupannya. Dan kapan saja kita mati dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman wal Islam, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, membantu, mendoakan atas meninggalnya kita punya saudara, kita punya orang tua, kita punya sanak famili, itu almarhum Baba Usman bin Bapak Misan yang 7 hari yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilah kumpulnya kita di sini menjadikan lantaran almarhum senantiasa Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, diluaskan dalam kuburnya, dan di mana maqam itu menjadikan raudhah min riyadhil jannah, dan mudah-mudahan keluarga yang telah ditinggalkan diberikan kesabaran ketabahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada pemimpin besar kita, Nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang membawa macam minaz zulumati ilan nur. Hadirin jamaah khatmil Quran yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang udah jam 12, kurang 2 jam.
Saya nggak berpanjang kalam, alangkah bagusnya saya megang mic langsung baca doa makan kan Ibu Haji ya. Ya ditarik Tuan Guru kan kita jangan panjang-panjang. Emang benar kalau saya ketika saya ngisi ngaji taklim ibu-ibu, saya tanya sama ibu-ibu, ngaji mah jangan panjang-panjang, mendingan pendek masuk daripada panjang agak masuk. Mendingan mananya? Hah? Panjang masuk. Entong. Hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya membicarakan tentang kematian, saya mohon izin para tuan-tuan guru, mohon ikhlasnya, mohon ridhonya, karena saya berdiri begini megang mic, hitung-hitung saya belajar muhadharah nih Bu Haji. Ya karena lebahnya nih mic ada medinya Bu Haji. Biar kata di PUP banyak banget juga yang merek toa, yang merek Sur ABT83 juga tetap aja lebahnya ini mic ada medinya. Ya. Tapi pada punya mic semua ya, Bay ya. Alhamdulillah. Berbicara tentang kematian tadi sudah banyak dijelaskan oleh guru kita. Berbicara tentang kematian pasti kita sudah hafal ayatnya. Dalam satu kutipan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa di muka bumi ini pasti mengalami yang namanya kematian. Yang namanya mati menjadikan suatu misteri. Tidak ada hamba-hamba Allah yang tahu kapan mereka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya mati tidak memandang usia, waktu, tidak memandang suatu tempat. Wahai Ijrail, saya belum nyarap, cabut. Ijrail perlu saya blebek, saya buang air dulu, kagak, waktu dicabut. Ada kalimat fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kalau memang sudah waktunya kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang tempat. Walaupun kita lagi ngopi, kopi kapal api, rokoknya aja Samsung, ngadep ngulon lagi teduh, kan enak banget Baji. Waktunya dicomot. Malah yang begitu bukan comot lagi, dibrengkos sudah. Bener Baji. Yang namanya kematian menjadikan satu misteri dalam kehidupan kita. Jangan kita berbangga diri, Ustadz saya masih muda, saya masih bisa salto. Saya kalau cemplungin di kabak masih bisa ngangi. Mau biar kata lu ngambang, gua juga waktu cabut. Yang namanya usia muda nggak jadi jaminan. Tua pun juga nggak jadi jaminan pula. Yang namanya kematian itu menjadikan suatu misteri bagi kita. Kadang engkongnya puluhan tahun sakit, cucunya yang mati. Bener Bang? Iya. Udah berapa banyak? Jangan jauh-jauh, ntar kita implang pulang dari sini ke Bidan Warsi. Lah ada aja kalau kita ceritain, lah ada yang baru metos. Mati. Tuh, makanya bisa jadi yang namanya kematian itu yang acak. Tidak memandang usia, nggak memandang umur, nggak memandang yang kuntet gemuk, mau hitam, mau klinis, menyerelet, bodo amat. Tuh, bisa jadi butekan orang tanah tinggi duluan. Atau sebaliknya saya belakangan. Atau sebaliknya pula saya belakangan butekan orang sini duluan. Yang namanya mati mah pasti ngaca. Yang namanya mati mah pasti kita akan mengalami namanya kematian. Biar katanya presiden buat juga mati. Udah berapa banyak presiden yang mati? Banyak nggak? Yang pertama Pak Soekarno. Kemudian siapa? Pak Soeharto. Pak Soeharto tuh ya Allah, lagi sakitnya kan beliau duitnya banyak. Sampai dia berobat kemana, ke Singapura, kemana tahu dah. Tapi kalau waktu ini dicabut. Makanya kalau yang namanya penyakit nauin Pak. Nauin nih dia tahu nih penyakit diimplang dulu. Ini yang gue kalau ketika gue penyakit gue datang ini orang kira-kira ini orang mau berobat apa kagak? Ini orang susah orang kaya. Tuh penyakitnya tahu Haji. Kata penyakit, waduh ini orang kaya ini. Ini orang kaya nih. Berarti penyakitnya harus cakep-cakep ini. Kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes. Ya. Kalau bahasa orang tua dulu kan kita namanya kalau lagi bersilap ini kelamaan kan kekelan Bu Haji ya. Tapi kalau kita nanya dokter apa? Stroke ringan. Tuh bahasa dokter serem-serem. Sama penyakit juga nauin. Dia tahu mana orang susah mana orang kaya. Makanya orang kaya penyakitnya canggih-canggih. Dia tahu kita banyak, ya bakal berobat ini kecipto nih. Ada penyakit. Tapi penyakit juga tahu diimplang. Waduh, ini orang susah ini. Nyeduh kopi aja sampai dijemur lagi. Waduh, paling mentok-mentok buat namanya orang susah penyakit paling gudigan, ya, orengan, gorokan, ya, macurekan.
Ya, udah mentok lagi aja. Penyakit juga tahu gaji. Kalau ada penyakit, waduh, kalau gua kasih penyakit karena ada cakapan dikit, percuma dia. Berobat juga kagak tarpon budi juga daun ketepeng dibege-begin. Bener gaji. Wah, nggak bakal berobat ini dia, nggak bakal ke rumah sakit ini kata penyakit. Tapi yang namanya kematian nggak memilih, nggak bakal memilih. Mau dia sakit apa kek? Teman saya habis ngopi di rumah saya peladuk jatuh tenggorok mati. Kalau gue taunya, palanya ketiban gua 6. Gua ilah boleh jadi nggak ngapan. Tuh, yang namanya mati kita nggak ada yang tahu. Ini almarhum Baba Usman sudah meninggalkan kita 7 hari yang lalu. Kita bakalan semua merasakan seperti Baba Usman yang namanya mati. Saya bilang tadi, misteri bisa jadi besok kita dikulhuin. Bisa jadi minggu depan yang kita yang diajiin. Mau ngapain lagi kita? Tadi kata Tuhan guru kita tuh Fir'aun. Fir'aun adalah salah satu makhluk yang paling belagu, paling sombong. Sampai dia memproklamirkan diri sebagai Tuhan. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Jangan dilelepin di lautan merah. Gak ada yang rasain. Tuh, makanya hidup. Apa yang perlu kita sombongin? Karena kita lahir ke muka bumi. Tanya bidan warsi, ada nggak bayi yang lahir pakai tanah kedorai? Wah, adanya. Yang panjang bulat aja kita ngedenang setengah buat jadinya. Ada di sini bayi yang lahir pakai tanah letis? Nggak ada ya. Yang kagak pakai celana aja ngedena capek banget tuh bini kita. Kata bidan waris, tarik nafas ibu, tarik nafas, sekali lagi kedenin. Kadang anak kagak keluar, kuningnya nyusul. Tuh, kalau udah kuningnya nyusul, emang rada malam, Bona lapar aja nih. Ya Bu Haji, tuh kita mati nggak bawa apa-apa. Apa yang perlu kita belanggain, apa yang perlu kita sombongin, terkecuali ketika sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah solehlah kita yang bakal menolong kita kelak di yaumil kiamah nanti. Ini almarhum Baba Usman berarti lagi pulang. Bukan mati. Mati sebutan bagi kita ya masih pada hidup. Ustadz kasar amat ngomong mati. Mati itu bahasa Al-Qur'an. Ketika kita lagi sholat takbiratul ihram, ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Enggak ada wa mahyaya, wa meninggal. Ini Baba Usman mati sebutan bagi orang yang masih pada hidup. Tapi beliau hakikatnya hanya pulang. Dulunya kita semua merasakan yang namanya alam arwah. Setelah alam arwah Allah tiupkan kepada kita, Allah pindahkan ke alam rahim, ke ibu-ibu kita. Ada yang 9 bulan, 10 hari. Ngerasain nggak gak haji kita di situ? Ya bang? Di perut kandungannya kita. Ada yang 12 bulan, buning kebo. Ada yang 18 bulan, pas keluar udah berkumis. Paman ngetem ya. Tuh, semua ngerasain yang namanya alam rahim. Setelah alam rahim kita dilahirkan oleh orang tua kita, kita baru lahir kemana? Ke alam dunia. Almarhum Baba Usman ketika udah di alam dunia, sekarang berarti sudah berpindah ke alam barzah. Berarti hakikatnya almarhum Baba Usman pulang. Yang nama kalimat pulang, kita pasti yang namanya pulang girang kagak Bapak Haji? Girang nggak bang? Girang. Saya masih kecil ingat dari sekolah impres dulu zaman dulu. Ketika hari Kamis, dari pagi kita udah getol buat dibangun namanya kita baget buat mata ngantuk buat masih nyarap kagak nyandak kita berangkat sekolah. Pas nyampe di sekolahan kagak taunya kepala sekolahnya lagi sakit. Akhirnya gurunya mengumumkan, wahai anak-anak murid bahwasanya hari ini sekolah diliburkan. Girang nggak gitu? Gua ulah gerek-gerek kita makan enteng kempek. Wah pulang, namanya pulang giro buat baca dulu. Yang namanya sekolah diperein. Yang namanya pulang, girang nggak? Sekolah pulang girang. Kemudian yang namanya orang-orang tua dulu, kalau yang namanya lagi ngelaju ke daerah Wetan, ke Kerawang. Tuh, kita dapat boloan banyak. Kita lagi ngelaju ke daerah Wetan, ke daerah Kerawang, kita pulang bobolen, girang nggak pulang? Girang. Nah, ini kita semua datang dari rumah kemari. Entar habis dari ini pada pulang apa kagak? Pulang, karena pada punya rumah. Girang nggak habis dari sini pulang? Girang, apa? Dapat besek. Ya, enak nggak? Lah enak orang pulang dapat besek. Tuh. Makanya ada kalimat tuh. Dan kemudian ketika kita, makanya almarhum Baba Usman ketika lagi disiarin di Masjid Nurul Huda,
pulang ke rahmatullah. Nah, namanya pulang pasti orang girang. Kemarin bulan puasa 1 bulan penuh pulang mudik. Ada yang ke Pekalongan, ada yang ke Brebes pulang, ketemu keluarganya, girang nggak? Girang. Nah, pertanyaannya, ini abang-abang pada girang nggak nih pulang ke mana ini? Kemana ini? Hah? Ke rumah. Rahmatullah. Girang apa kagak ini? Kalau urusan ngomong pulang yang ini nih, emang rada enteng-tegan kita. Kenapa bahasa ada enteng-tegan? Karena kita belum siap. Yang namanya kalimat siap, mungkin amalan soleh kita belum ngerasa, diri kita belum punya. Ya. Yang namanya dosa jadi lalaban buat kita, kagak pernah nangis. Benar kata Tuan Guru kita. Di bulan Muharram ini adalah salah satu ada peristiwa berapa puluh Rasul, berapa puluh Nabi. Semua taubatnya diterima terjadi di bulan Muharram. Salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalam tubah. Nabi Ibrahim kalau salah, beliau semasa hidupnya cuma 3 kali ngelakuin dosa. Salah cuma 3 kali ngelakuin dosa. Nabi Ibrahim 3 kali salah ngelakuin dosa. Nabi Ibrahim 3 kali goroh. Nangis, sujud kepada Allah, ngangkat tangan sampai ketika sobek. Nangis, mohon ampun kepada Allah. 3 kali dia goroh dalam semasa hidupnya. Model kayak kita, goroh jadi lalaban, kagak ada yang nangis. Ya, pada nyengir semua, girang-girang. Tuh, ngomongin mati ya pada girang ini. Tuh, pada tawa ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini termasuk orang-orang yang tergolong mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan ini termasuk orang-orang ke tanah tinggi, mudah-mudahan orang-orang yang ahli ibadah. Kelihatan orang yang ahli ibadah, mukanya pada terang-terang semua. Alhamdulillah, orang ada lampu. Ya, lampunya kagak gelap. Ya, yang namanya pulang. Ini almarhum Baba Usman meninggalkan kita, meninggalkan keluarganya. Masih ada bininya? Ada. Baba Usman meninggalkan bininya menjadi janda, meninggalkan anaknya, anak menjadikan anak-anak yatim. Almarhum tentunya pada malam hari ini menyaksikan kita. Dia hanya butuh doa dari sanak famili dan handai tolan. Pentingnya kita jangan sampai keusek acara nih khotmil Quran dibutakan kita. Karena sampai saat ini banyak aliran-aliran yang kagak semenggah datang kebutuhan kita. Segala tahlil bid'ah lah, apa ini kagak boleh lah, ini kagak boleh, kebutuhan ini ribet hidup begitu. Ribet. Karena kita hidup perlu bantuan orang lain. Kita lahir aja perlu bantuan orang lain. Tanpa bidan wasi kita nggak bisa dilahirin nyak kita. Tidak kata ngeden kencang banget juga. Cuman nyak kita doang yang ngeden ditungguin. Bener bang? Bini kita doang yang ngeden ditungguin. Coba model kayak kita ngeden. Siapa yang mau nungguin? Ya, rajinan kita model kayak laki ngeden sampai nungguin. Tapi kalau bini kita, nyak kita ngeden ambil ditungguin. Tuh berkahnya orang tua kita. Ya, la ilaha illallah. Biar kata yang ngeden aku mau ke kita sampai bengong juga. Sampai mau nungguin lah. Enggak udah. Tuh, namanya kematian. Hidup kita perlu orang lain. Ketika kita lahir perlu bantuan orang lain, kita mati pun perlu bantuan orang lain. Saya nggak pernah dengar ada orang mati masih hidupnya belagu. Pas udah giliran mati, udah Mil jangan mandiin gua mandi dewek, gua gebek dewek, gua nyekat dewek. Lah, saya yakin kalau ada orang yang mati dia nyaut ngomong Mil jangan mandiin gua mandi aja sendiri dewek, gua pakai sabun sinjui. Jangan gua mandi dewek, saya yakin tuh Amil berhenti jadi Amil. Berhenti udah, apa yang mau diharapin? Kayak tadi tuan guru kita ngomong tuh, kata guru Amil kita, gue ulang tahun lotot, mau diomelin. Lu mau ngurusin apa ini? Kan begitu, gue ilaha illallah. Nah, kalau jadi Amil mah rada-rada serem. Nggak semuanya orang tabah. Nggak semuanya orang bisa menghadapin. Bener. Bocah zaman dulu aja kalau kita habis ngeliat orang meninggal cuci muka, bener Bapak Haji? Nunjuk kuburannya kita jilat tanah sama ketek. Zaman dulu, saking adabnya diajarin itu sebenarnya adab. Sebenarnya adab itu. Habis nunjuk kuburan, kita njilat tanah, taruh di ketek. Coba bagusnya itu njilat tanah, buat taruh ke ketek. Coba habis nyolin tanah, ke ketek, cabutan, double. Tuh yang udah njilat tanah juga, ke ketek juga. Sumrah banget. Tuh zaman dulu. Tapi bocah sekarang, ketika ada orang meninggal, mohon maaf, ditompok mukanya. Ya, jadi status. Semoga husnul khatimah. Adanya di wallpaper. Ini bocah sekarang. Makanya orang sekarang
pada berani-berani buat mati. Heran kita. Yang namanya mati, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya pulang, tentunya kita kudu bawa bekal. Kalau orang pulang tegere-gere aja, dia paksain kagak punya bekal, berarti namanya dia pulang konyol itu. Kagak bawa apa-apa. Apa yang mau digembol, apa yang mau dibrengkos, apa yang mau ditanya, gitu. Makanya ciri-ciri orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Tadi kata tuan guru kita, embun-embunan itu adalah pusat di mana dicabutnya nyawa hamba-hamba Allah. Maka dalam satu kitab menjelaskan, bahkan dalam satu kutipan kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali, ciri-ciri orang yang bakal dicabut nyawanya 100 hari dia udah ngerasain. 100 hari belum dicabut nyawanya oleh Allah, oleh malaikat Ijrail, dia udah ngerasain dalam tubuhnya. Yang pertama, dia ngerasain menggigil sampai ke dalam tulang rusuk, sampai dalam kesumsum. Ngerasainnya dingin banget. Kapan ngerasainnya? Setelah sholat ba'da asar. Kalau butekan sini, habis asar, kemarin ke kurub, ngomongnya dingin banget. Berarti itu tanda-tanda pengen dicomot. Pengen dicabut malaikat Ijrail. Dan itu dinginnya, Bang, cuman bentaran doang, paling lama 5 menit, terus hilang lagi. 1. Ciri-ciri 100 hari orang pengen dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Embun-embunan yang ngendut. Embun-embunan ngendut, mata kotok-kotok ayam. Napas sampai nyampe, itu juga ngerasain habis bada asar. Sakit. Ya. Ngambut. Ya. Makanya orang sini ada butekan orang sini. Tadi sore ngerasain embun-embunan ngendut. Berarti kalau besok udah pagi tinggal 99 hari. Tungguin dah. Kedua, ciri-ciri orang yang bakal dicabut nyawanya 100 hari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, pusar ketarik, Bang. Pusar ketarik, talinya ke dalam, ngebut banget. Itu juga ngerasain abis asar, enggak lama, cuma 5 menit. Makanya tadi orang butekan sini, kalau mana kempong rada menilit. Oh, kempong. Kok lapar. Ini tukang gejar saya. Mana kempong mau koclak aja. Dibutakan bocah saya habis makan sepiring mentung. Kau udah makan? Belum, saya ya. Sepiring mentung, masih belum makan, itu bocah sekarang. Akal ada banyak. Tuh. Itu ciri-ciri orang 100 hari bakal dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan orang yang amalan baiknya, amal solehnya banyak. Ketika malaikat Ijrail pengen mencabut nyawa orang butakan tanah tinggi pada malam Rebo. Malaikat Ijrail lapor, "Ya Rob, saya pengen cabut nyawanya Bang Ujang." Ada sini Bang Ujang? Ada? Iya itu. Contoh doang nih Bang Ujang. Ini orang mana pulang diselengkat saya nih. Ini buat contoh doang. Buat contoh. Ya Bang Ujang ya. Malaikat Ijrail laporan, "Ya Rob, saya pengen cabut nyawanya nih." Yang atas nama Bang Ujang ini. Udah kayak tanda jatra banget ini. Tuh. Ada bininya, marah amat. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Udah turun Dia salah cabut. Karena palanya sama semua itu biasanya butakan situ. Kan begitu. Dicari malaikat Ijrail, diimpleng samping peliun masjid, kagak ada nih. Di rumahnya kali lah, Ujang mana ini? Kata Ijrail nih. Kata Ijrail, diimpleng di rumahnya, di peliun kagak ada. Sampai di atas loteng kagak ada lah. Ini Ujang kemana ini? Tuh contoh ini, pas diimplang-implang aja digegang. Orang rame-rame apaan ini? Ini di sini salah satu ada namanya Bang Ujang ini. Pas diimplang, wah iya samping salon. Letang buat malah Ijrail kan matanya lebahnya itu ada jeli. Jeli banget mereka Ijrail. Wah no yang namanya si Ujang, gua pengen cabut nyawanya. Ternyata Pak, kalau orang yang duduk di majlis taklim, majlis ada tempat ilmu, duduk tempat nuntut ilmu, majlis taklim. Ini contohnya malam ini kita duduk di tempat majlis yang penuh keberkahan ini. Ternyata kita didampingi ribuan malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kita dilindungi ribuan malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Ijrail pede buat masuk ke dalam gang. Jalan nih, ini dia orangnya nih si Bang Ujang, gua berat nih. Tuh kalau kata Ijrail, agak taunya ada yang punya wilayah.
nih malaikat yang jagain kita orang yang duduk di majelis taklim. Ngapain? Mau menyambut nyawa sana no. Siapa? Ujang. Ujang mana? Banyak nih Ujang. Yang kuntet, yang jangkung, kuntet, yang hitam, yang lain, yang mana? Ini banyak nama Ujang. Tuh. Tahu yang di samping salon itu yang lagi ngipas aja. Oh, dia udah kelihatan banget. Begini orang lagi ngaji, orang lagi khotmil Quran, orang lagi tahtim Qur'an. Lah emang udah diantabet namanya nih, gue suruh nyabut, suruh betot. Terus sono laporan dulu no, Panglima, mau ketua sono. Bahasa kitanya ini, akhirnya malaikat Jibril karena dikepung ribuan malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang punya wilayah. Wah, lu kan dewe kan tuh bahasanya. Ini malaikat ngerubungin malaikat Jibril, akhirnya malaikat Jibril jidata gerah juga dia ngadepin ribuan malaikat. Akhirnya balik, gerah. Ini yang namanya Bang Ujang yang seharusnya malam ini saya pengen cabut nyawanya. Ternyata saya di sana dikepung ribuan malaikatmu ya Allah. Mau lagi di mana dia? Lagi di khotmil Quran. Lagi di majelis taklim. Dan ngapain majelis taklim mana? Doain almarhum Bapak Usman. Jangan lu cabut. Orang lagi ngaji. Orang lagi khatam Quran. Jangan lu cabut. Lah tapi udah diantabet namanya. Entar kalau mau cabut pulang dari khotmil Quran. Kok mana agak pulang-pulang? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kepengen ketika kita mati menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lisan kita yang terakhir ucapan kita dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua pasti kalau saya tanya, contohnya bapak-bapak, pengen nggak masuk surga Pak? 2 orang yang nyaut. Ini bapak-bapak pengen masuk surga apa kagak? Ini kalau ibu-ibu saya mau nanya, ini Roman suaranya doang orangnya kagak ini. Ini ibu-ibu pada pengen masuk surga apa kagak? Mau kagak? Mau. Masuk sendiri apa dimasukin? Saya mau nanya dah. Nanya, mau dimasukin apa masuk dewek? Masuk dewek? Bisa masuk dewek. Tuh. Semua ketika kita ditanya yang namanya mati, pengen kita mati husnul khotimah. Ketika kita ditanya, pengen masuk surga, pengen semua surga. Cuman yang namanya surga, kudu ada syarat-syaratnya. Sholat yang 5 waktu, jangan pernah kita tinggalin. Singkat cerita aja udah lapar ini. Lapar banget. Lapar banget ini. Orang lagi lapar, megang mic, mata kotak-kotak ayam. Nah, pas agak nyampe, diri agak jenjeng. Mana air putih doang. Air mineral banget. Aqua ini salah satu contoh kencingan janda ini. Nenek-nenek, kencingnya suaranya begitu. Kalau kencingan nenek-nenek kan suaranya begitu. Kalau perawan kan lain suaranya dia. Kalau perawan kalau kencing 11:30 suaranya cakep ya, seprit. Tuh kalau perawan. Kalau janda kencingnya kalau 11:30, kalau dia mendusin dia suaranya juga beda dia. Coca-Cola. Begitu. Kalau nenek-nenek bagaimana kencingnya? Wah. Tuh Bang. Boleh ngapalin ya. Tuh. Kembali lagi kepada diri kita. Bagaimana caranya ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amalan kita sudah cukup, kita bawa gembolan, udah bawa bekal. Bagaimana caranya? Tentunya semasa kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah kita sia-siain di usia yang singkat ini. Sholat yang 5 waktu jangan pernah kita tinggalin. Ngaji di majelis taklim jangan merasa kita males. Kadang kita pengen mati husnul khotimah, kadang kita pengen mati pengen masuk surga. Rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid. Rumah dekat majelis taklim kagak pernah nyaba majelis taklim. Ngaji kagak sama gurunya rada gedeg. Ada di sini orang yang begitu. Orang yang ngajinya kagak sama gurunya rada gedeg. Orang yang begitu hidup belangsak. Belangsak udah agak bakalan berkah. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Kita tahu huruf alif itu lempeng barokah dari ajaran seorang guru. Kita tahu lam alif itu bentuknya keblebet, itu ajaran barokah dari seorang guru. Kalau guru kita gedegin, guru kita benciin, mohon maaf agak bakalan berkah. Rezeki juga bakalan berkah. Penyakit ada banyak. Orang yang gitu ini kuruhin udah.
Kadang mau gue jadi guru malah ngalah mulu. Guru sabar banget diselengkat jatuh tenggor nyengir. Guru boleh kita. Ada kalanya kita ngimbangin, ada kalanya kita tahan amarah, ada kalanya kita kudu tegas. Tuh. Kayak kemarin kita dengar ya Allah ya, mudah-mudahan nggak terjadi lagi masalah ajan dipermasalahin. Ya, nggak boleh pakai pengeras suara. Padahal dengan ilmu hidup kita menjadi mudah. Makanya pentingnya duduk di majelis taklim, Bang. Hidup kita jadi terarah. Dengan agama hidup kita menjadi mudah. Dengan ilmu hidup kita menjadi terarah. Dengan mudahnya kita mendapatkan ilmu, dengan mudahnya kita menjalankan kehidupan kita. Nih contoh teknologi kecanggihan. Dengan teknologi kecanggihan, ilmu semakin berkembang. Namanya ini ilmu pengeras suara. Teknologi yang namanya sound system. Coba-coba saya ngomong begini, Bang. Nggak pakai speaker, lah beset, lak-lakan kaya. Ya, beset kagak ini kalau gak ada mic? Tuh, beset. Lak-lakan, ya. Gua ilah di pojokan, saya satu tempat misalnya di pojokan, lo cek lo satu di pojokan, yang di pojok yang belakang kedengeran apa kagak? Dia nyaut, kagak. Berarti dia kedengeran. Saya tes lagi di pojokan, abang ini pojokan saya lagi ngempet, kedengeran apa kagak suara saya? Kagak. Berarti dia kedengeran. Orang nyaut. Ya, berarti kedengeran dia. Dengan ilmu hidup kita menjadi mudah. Dengan agama hidup kita menjadi terarah. Pentingnya kita duduk di majelis taklim. Salat hamba Allah akan sempurna kalau dengan dibentengi, dengan disempurnakan dengan kalimat ilmu. Kita ngaji, diajarin sama guru kita dengan tata cara ngambil air wudhu. Wudu ilsitatun al-awalu aniyatu. Dengan wudhu itu ada 6 perkara. Diajarin cara berwudhu, terus tata cara kita sholat, bacaan sholat kayak gimana. Bagaimana caranya sholat kita sempurna. Makanya wudhu ngaji. Ngajilah kalian sebelum kita ajiin. Kalau diajiin berarti udah gak usah ngulet. Tuh, makanya orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat Ijrail dari tangannya kagak kena. Ketika malaikat Ijrail mencabut nyawa tangan orang yang soleh, dari tangannya nggak kena. Ya Rob, ini keras amat nih orang. Coba dari kakinya nggak kena. Ternyata semasa hidupnya tangannya sering pemurah, sering berbagi kepada fakir miskin. Tangannya sering pemurah membagi kepada anak-anak yatim. Boleh jadi orang yang seperti itu tangannya dicabut nyawanya malaikat Ijrail dari tangannya kagak kenapa. Coba cabut nyawanya dari kakinya, di kakinya ditarik oleh malaikat Ijrail, ditarik bebet, ternyata keras juga. Ya Rob, ini orang dari kakinya nggak kena, coba implang amalannya semasa hidupnya, ternyata kakinya semasa hidupnya sering melangkah ke tempat-tempat majelis taklim. Alhamdulillah. Dari kakinya kagak kena, coba dari mulutnya. Dicabut malaikat Ijrail itu orang yang saleh dari mulutnya, ditarik ternyata keras. Ya Rob, ini orang saya cabut nyawanya dari mulut agak kena. Oh, diimpeng di amalan soleh semasa hidupnya, ternyata dia sering berzikir, bibirnya selalu basah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari mulutnya kagak kena. Ya gimana ya Rob, saya mencabut nyawanya, coba dari matanya. Dari matanya dicabut nyawanya orang soleh ini, dari matanya yang kagak kena, Bang. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rob, sampai dari mata nih orang saya cabut nyawanya, nggak kena juga. Ternyata coba impleng amalan soleh semasa hidupnya. Ternyata orang ini semasa hidupnya di keheningan malam matanya sering meneteskan air mata. Sujud takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud di keheningan malam. Orang yang sering bangun tahajud, iya berdoa, enak kagak ada saingannya. Kenapa? Orang masih pada pulas semua. Kalau kita berdoa habis isya, habis maghrib, gue recet banget. Ya, Allah macam-macam udah nggak bakal nusuk. Tapi kalau kita berdoa di keheningan malam, sholat tahajud LSJJ, sambungan langsung jarak jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertobat kepada Allah. Orang yang seperti inilah yang matanya dari cabutnya odahnya dari matanya nggak bakalan kena. Sering nangis, sepi, sering nangis. Abang sering nangis, Bang. Nah, nangis ngapa? Nggak punya duit. Ya, saya deh. Itu mah semuanya sama, Bang. Nangis rada lain. Orang biasanya kalau nangis punya duit yang begitu, belagak doang dia ngempet depan pintu ya. Pura-pura gak punya duit, dan makanya nggak punya belum. Iya, ngempet, orang-orang pada nyarek udah basi ditelenin. Apa lo? Punya duit. Muka diles-lesuin dah. Yang begitu-begitu akan ada banyak. Ya udah makan nggak punya belum. Tagiran aja punya duit aja. Gua udah tiba kagak nandak doang tuh dia. Makanya kadang orang hidup begitu, Bang. Duit lagi banyak aja. Lagi sakit. Ya Allah, lagi
lagi sakit, lagi meriang aja minum aspirin, ngekur pakai spray. Hilangnya lama kerokin kayak apa gini gua. Lo pada ngerengken. Sehat dikit. Pas lagi sehat, pas dapat tembus sono, marah habis ngukur, dapat ratusan juta. Gua angkat dia. Keder nyari masjid aja ketemu-temu. Kuping rada budeg mah, aja rada budeg tuh. Nimbangannya ketipu sama orang baru dah ngomong dia. Ya Allah, ujian saya berat amat ini sampai saya ditipu. Mau di mata lo. Sembahyang kagak, ngaji kagak, kapladuk jam pola jelokop, katanya ujian saya berat amat ini ya Allah. Kumpul saya main jelokop lah, sembahyang kagak apa kagak, ujian. Itu teguran bang namanya. Tuh, makanya pentingnya kita mengingat mati. Kata Rasulullah, kafabil mauti wa idh. Jadikan kematian jadi nasihat buat kita. Tuh, makanya orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah dari mata, kanan, kaki semuanya nggak kena. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Ijrail, kau berangkat ke atas langit ke ars sampai depan pintu gerbang surgaku, di situ ambil ada tulisan, tempelkan di wajahnya orang yang soleh ini. Apa itu tempelan bacaan kalimat di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala? Ditempelin tuh orang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Enak nggak bang mati dalam husnul khatimah? Sebaliknya, ya Rob, saya pengen cabut nyawanya orang ini. Sembahyang kagak, ngaji kagak, sama guru rada gedek, sama orang tuanya rada berani. Sama Quran emang kagak pernah ngimpleng. Ini orang bisa sedekah kagak mau. Cabut nyawanya. Dari mana ya Rob? Dari tangannya, dari kakinya, dari mulutnya. Cabut semuanya, barengin. Ulah matanya mendelik, lidahnya nyelen. Kembangnya ketekuk. Tuh orang yang begitu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min zalik. Udah begitu aja bang, intinya kita ingat mati. Ya, mati. Ingat mati. Orang yang terbaik di hadapan Allah, orang yang paling baik di hadapan Allah, orang-orang yang sering mengingat tentang kematian. Udah begitu aja, udah malam, tanah terburuk kerupuk bulan, selempang ini namanya gorengan bawang nyampur sama nasi. Orang zaman dulu kalau lagi maulid, kalau bawang sama kerupuknya udah nyatu sama nasi, itu enak banget diaduk-adukin ya bang ya. Zaman dulu tuh ya, kalau kita lagi maulid di masjid, di aja kan digentong namanya, getokin namanya es balok tuh ya. Sama orson apa cap bola apa-apaan enak dari zaman dulu. Ya ingat zaman dulu, mudah-mudahan tergolong kita semua ini yang hadir pada malam kedua keberkahan ini, termasuk orang-orang yang ahli ibadah, yang tidak pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang termasuk mati dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita doakan untuk almarhum Bapak Usman bin Komisan, mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan dalam kuburnya, dan di mana makom pun jadikan radhiyallahu min riyadil jannah. Intinya di bulan Muharram ini hijrahlah kita agar kita hidup kita lebih baik lagi, terutama masalah ibadah kita lebih kita tingkatkan lagi takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita baca suatu Fatihah sekali, mudah-mudahan kita mohon niat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan mudah-mudahan kita pulangnya dari majlis yang penuh keberkahan ini, Allah doakan Allah mudahkan segala urusan kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah maafkan segala kesalahan kita, dan kapan saja kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan terkhususnya untuk Bapak Usman bin almarhum Komisan, mudah-mudahan kuburnya menjadikan raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan keluarga itu ditinggalkan diberikan kesabaran ketabahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Mungkin itu dia saja yang saya sampaikan karena sudah malam juga. Ya intinya begitu dah. Ya tuan rumah ya dengerin dah suara saya, kalau mau siapin dah ya, kalau mau ada yang mau disiapin, kalau kagak ada bagaimana, kayak usahain juga mumpung masih sore, kali ke PUP masih ada yang buka gitu ya, ada jeruk, ada anggur, ada apel, namanya kalau disiapin namanya parcel, kalau agak apaan kelingi kok teman bilangin bang ya, yang penting kita pulang agak nenteng begitu ya, bukan apa-apa, saya dengan berantem sama tuan rumah daripada berantem sama bini kan begitu ya. Dan intinya begitu, kan ada satu syair mengatakan begitu, jalan-jalan ke Pondok Ungu jangan lupa pakai getek, paling enak orang yang berilmu pulang-pulang nenteng
Nah, orang-orang hati dia 6 kali. Ya kalau cukup, kalau kagak yarin dah, jangan dah. Yang penting gitu deh ya. Yang kurang lebihnya sama depan pintu, maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.